Siap hadapi Perang Dunia III, NATO lakukan patroli udara, imbas potensi serangan lanjutan Rusia. Belum tuntas konflik Rusia dan Ukraina yang telah memasuki bulan kelima. Rupanya Rusia kembali meluncurkan ancaman dunia Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga ini terkuak ketika pejabat Rusia yang bernama Andrei Gurylyov memberikan pernyataannya bahwa Rusia akan melebarkan peperangannya di luar Ukraina. Mengetahui hal itu, NATO lakukan patroli udara siap hadapi Perang Dunia Ketiga. Imbas potensi serangan lanjutan Rusia di luar Ukraina. Pada Kamis 4 Agustus 2022, NATO memperlihatkan upayanya menghadapi serangan dari Rusia. Upaya NATO yang diperlihatkan dengan menunjukkan pesawat tempur dan jet terbang. Dilansir dari Newsweek, NATO memiliki tujuan untuk melindungi langit sekutunya di Eropa Timur dengan lebih banyak jet terbang dari pangkalan udara dan kapal induk di seluruh aliansi. Dan dengan membawa pencegahan tambahan dan kemampuan defensif, NATO juga memasuk kehadiran pertahanan yang konstan dan memantau wilayah udara di atas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, dan Finlandia. Dan semuanya berada di atau dekat sayap timur NATO di dekat Rusia. Beberapa anggota NATO Timur, Estonia, dan Latvia berbatasan dengan Rusia. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, pasukan NATO siap mengamankan wilayah udara sekutu dari semua ancaman. Meski Putin belum secara definitif menyuarakan rencana untuk memperluas operasi militer khusus di Ukraina, Putin mengatakan bahwa negara-negara yang menciptakan ancaman strategis ke Rusia selama konflik harus mengharapkan serangan balasan. Bahkan televisi pemerintah Rusia dan beberapa sekutunya telah membuat ancaman langsung terhadap anggota NATO Polandia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku ancaman bahwa perang Rusia yang diperluas dapat menimbulkan ke negara-negara NATO. Saat berbicara pada konferensi pers di KTT NATO 2022, Stoltenberg mengatakan bahwa perang skala penuh antara NATO dan Rusia akan menyebabkan penderitaan, kerusakan, kematian, kehancuran pada skala yang jauh lebih buruk daripada apa yang kita lihat di Ukraina hari ini. Dan Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi siap untuk melindungi setiap inci wilayah NATO dan setiap serangan yang memicu tanggapan penuh dari seluruh aliansi. Pada bulan Juni, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menempatkan pasukan permanen pertamanya di sisi timur NATO karena kekhawatiran terus meningkat atas potensi perang antara Rusia dan aliansi 30 anggota. Agresi Rusia di Ukraina juga telah mendorong beberapa negara Eropa Timur untuk bergerak maju dengan kesepakatan untuk membeli sistem HIMARS dari Amerika Serikat. NATO Jens Stoltenberg menyebut perang di Ukraina adalah momen paling berbahaya bagi Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dengan agresi Rusia tidak boleh dibiarkan menang pada Kamis. Untuk mencegah Moskow berhasil, NATO dan negara-negara anggotanya mungkin harus terus mendukung Ukraina dengan senjata dan bantuan lainnya untuk waktu yang lama katanya. Adalah kepentingan kami bahwa jenis kebijakan agresif ini tidak berhasil, kata mantan Perdana Menteri Norwegia itu dalam pidato di negara asalnya melansir Reuters 4 Agustus. Apa yang terjadi di Ukraina sangat mengerikan tetapi akan jauh lebih buruk jika ada perang antara Rusia dan NATO, sambung Stoltenberg, menggambarkan apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus, sebagai serangan terhadap tatanan dunia saat ini. Stoltenberg mengatakan aliansi itu harus mencegah perang menyebar. Ini adalah situasi paling berbahaya di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Jika Presiden Vladimir Putin bahkan berpikir untuk melakukan sesuatu yang mirip dengan negara NATO, seperti yang dilakukan ke Georgia, Moldova atau Ukraina, maka semua NATO akan segera terlibat, tegas Stoltenberg. Diketahui, perang telah menyebabkan Finlandia dan Swedia yang sebelumnya non-blok untuk mencari keanggotaan NATO. Dengan permintaan sejauh ini, diratifikasi oleh 23 dari 30 negara anggota termasuk Amerika Serikat. Ini bukan hanya negara serangan terhadap Ukraina, negara demokrasi independen dengan lebih dari 40 juta orang. Ini juga serangan terhadap nilai-nilai kita dan tatanan dunia yang kita inginkan. Tandas Kepala NATO tentang perang itu. Rusia telah mulai menciptakan lagi kekuatan serangan militer yang ditujukan ke kota kelahiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berlokasi di Kryvyi Rih. Hal tersebut diungkapkan oleh Ukraina. Ini NATO bergerak lebih dekat untuk melakukan perluasan aliansi yang paling signifikan dalam beberapa dekade saat NATO menanggapi invasi Ukraina. NATO atau kependekan dari North Atlantic Treaty Organization atau dalam bahasa Indonesia disebut Pakta Pertahanan Atlantik Utara.
NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer antara banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia, yang bertujuan untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949.